You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk bahas soal-soal dari buku ISPS Matematika untuk SD atau MI kelas 4 ya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Nah, untuk buku ini sebenarnya udah kita bahas semua ya dari sampai akhir. Cuman saya cek tadi ada beberapa soal yang belum terbahas ya di bab 9 khususnya, yaitu di latihan ulangan bab 9 paket 1 yang bagian B dan juga C. Nah, untuk itu kali ini akan kita lanjutkan pembahasannya ya. Yuk mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari latihan ulangan bab 9 paket 1 yang bagian B ya. Yang bagian A sudah ada, bisa dicek di playlist ya adik-adik sekalian ya. Nomor 1, sudut berikut termasuk jenis sudutnya. Jawabannya adalah sudut tumpul adik-adik sekalian ya. Kita lihat gambar di sini ya. Jadi sudutnya di sini lebih dari 90 derajat ya. Jadi sudut tumpul itu sudut yang besarnya antara 90 sampai dengan 180 derajat ya. Kalau kurang dari 90 derajat itu namanya sudut lancip. Kalau 90 derajat itu namanya sudut siku-siku. Dan kalau lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat itu namanya sudut tumpul. Dan kalau besarnya 180 derajat itu namanya adalah sudut lurus ya. Itu penjelasan untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam di samping adalah, ini jawabannya 30 derajat ya. Jadi kalau jam 9, nah, jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 12 itu adalah 90 derajat membentuk sudut siku-siku ya. Kalau ini berarti kita bagi 3 ya. Jadi 90 kita bagi 3, jadi tiap jamnya ini nilainya adalah 30 derajat. Nah, kalau misalnya jam 10 berarti 60 derajat ya, seperti itu. Atau misalnya jam 1 berarti 30 derajat juga. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat ya. Ya, ini ada sudut AOB. Nah, sudut AOB ini kalau kita lihat besarnya ya. Jadi kita mengukurnya, sebentar saya lipat biar lebih jelas adik-adik sekalian ya. Jadi sudut AOB ini kita mengukurnya dari sini ya, ini nolnya ke sini berarti ini 120 derajat. Sudut AOB 120 derajat. Sekarang kita baca soalnya ya. Besar sudut AOX 15 derajat lebih besar dari besar sudut AOB. Nah, AOX itu 15 derajat lebih besar dari besar sudut AOB. Berarti lebih besar ya dibandingkan sudut AOB. Nah, besar sudut AOX adalah, nah berarti besar sudut AOB ditambah dengan 15 derajat. Oke, berarti tinggal kita tambahkan ya, 120 ditambah dengan 15 ya. Hasilnya yaitu 135. Nah, ini sudah saya tuliskan juga caranya ada di sekalian ya. Jadi sudut AOB sama dengan 120 derajat. Maka sudut AOX sama dengan sudut AOB ditambah 15 ya. Sama dengan 120 derajat ditambah 15, hasilnya 135 derajat. Ini untuk soal nomor 3. Lanjut kita ke soal 4 ya. Soal nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Ya, ini adalah segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki ya, itu memiliki dua kaki yang sama panjang, yang mana sudut-sudut pada kedua kakinya sama besar. Maka kalau sudut Q ini 70 derajat, maka besar sudut P juga 70 derajat. Sedangkan total sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat ya. Jadi ini nanti bisa kita gunakan untuk menghitung besar sudut
R ya. Besar sudut R ada berapa derajat? Nah, ini jawabannya 40 derajat. Caranya seperti apa? Ini adik-adik sekalian ya. Sudah saya gambarkan ya. Jadi sudut B itu besarnya sama dengan sudut Q tadi ya. Sudut pada segitiga sama kaki ya, di kedua kakinya, yaitu 70 derajat. Maka di sini sudut R sama dengan 180 dikurangi dengan sudut Q ditambah sudut P ya. Kita tambahkan terlebih dahulu. Sudut P-nya tadi 70 derajat, kemudian sudut Q-nya juga 70 derajat ya. 180 dikurangi 70 tambah 70. 70 tambah 70 hasilnya 140. Jadi besar sudut R sama dengan 180 dikurangi 140, hasilnya 40 derajat. Ini adik-adik sekalian ya. Untuk soal nomor 4 jawabannya tadi 40 derajat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Diketahui sebuah segi 4 KLMN dengan besar sudut K sama dengan sudut M ya. K-nya sama dengan M. Kemudian sudut L-nya sama dengan sudut N. Jika besar sudut L itu 106 derajat, besar sudut K adalah, nah sudut L sama dengan sudut N. Berarti kalau L 106 derajat, N-nya juga 106 derajat. Nah, segi 4 itu berarti total sudut pada segi 4 adalah 360 derajat. Nah, kalau kita lihat di sini ya, sudut K sama dengan sudut M tetapi berbeda ya untuk sudut L dan N-nya. Berarti ini bukan merupakan persegi panjang ataupun persegi ya, karena sudutnya berbeda. Nah, oke, kira-kira untuk mencari besar sudut A seperti apa? Ya, ini jawabannya 74 derajat ya. Caranya seperti apa? Jadi kita gambarkan dulu ya segi 4 KLMN. Kalau seperti ini, kalau ada dua sudut yang sama, ini merupakan bangun datar yang berbentuk jajar ginjang ya. Oke. Di sini saya gambarkan adik-adik sekalian ya. Jadi ini adalah gambar jajar ginjangnya ya, yaitu KLMN, di mana sudut K-nya tadi sama dengan sudut M, kemudian sudut L-nya itu sama dengan sudut N ya. Oke. Di sini ya, sudut L sama dengan sudut N yaitu 106 derajat. Jadi kalau ini 106, ini juga 106 derajat. Oke. Kemudian untuk mencari besar sudut K, caranya kita cari dulu besar sudut K dan sudut M ya. Jadi total sudut pada segi 4 tadi 360 derajat, maka 360 dikurangi dengan dua sudut yang sudah diketahui, itu merupakan sudut K ditambah sudut M. Atau saya tuliskan seperti ini ya. Besar sudut K ditambah sudut M itu sama dengan 360 derajat. Ini adalah sudut pada segi 4 dikurangi dengan 106 tambah 106 ya. 106 ini sudut L ditambah dengan sudut N ya. Jadi dikurangi sudut L ditambah dengan sudut N. Ini kita hitung terlebih dahulu ya. 106 ditambah 106 hasilnya adalah 212 ya. Jadi besar sudut K ditambah sudut M sama dengan 360 dikurangi dengan 212. 360 kurangi 212 hasilnya adalah 148 ya. Kalau adik-adik masih bingung cara menguranginya, bisa dengan menggunakan susun ke bawah ya. 360 dikurangi 212 itu ya. Hasilnya 148. Nah, 148 ini adalah sudut K ditambah dengan sudut M, padahal kedua sudut ini besarnya sama. Nah, maka untuk mencari sudut K saja atau mencari sudut M saja, nah ini berarti kita bagi dengan 2 ya, 148 dibagi 2. Nah, karena yang ditanyakan sudut K ya, maka besar sudut K sama dengan 148 dibagi 2. 148 dibagi 2 hasilnya adalah 74 derajat ya. Jadi besar sudut K adalah 74 derajat. Nah, kalau K 74, M-nya juga 74. Kalau misalnya ditanyakan berapakah besar sudut M, sudut M juga 74 derajat. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal nomor 5 ya. Jadi jawabannya 74 derajat. Besar sudut K adalah 74 derajat. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk pembahasan latihan ulangan bab 2 paket 1 yang bagian B. Untuk yang bagian C nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Semoga bermanfaat.
Dan mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama-sama ya. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.